Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, good morning all my students. How is it going? Hopefully, your condition is always well and healthy. Today we are going to study science with the title Senses. Before that, let's start our lesson by reciting Basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, students, here I wanna explain you senses. Maybe all of you have known what is sense. Here we go. Humans have 5 basic senses. They are smell, sight, touch, hearing, and taste. The sensing organs associated with each sense send information to the brain to help us understand and perceive the world around us. Jadi, manusia itu memiliki 5 indera dasar. Apa saja? Penciuman, penglihatan, kemudian sentuhan atau peraba, pendengaran, dan juga perasa. Nah, dari organ penginderaan yang terkait itu dengan setiap indera, mereka semua mengirimkan informasi ke otak kita untuk membantu kita dalam memahami dunia sekitar kita atau apapun yang ada di sekitar kita. Nah, for today, I just only explain to you 2 senses. They are hearing and sight. Now, please take your science book and open your book on page 54. What is the sense of hearing? Here are 5 keywords that you will find in this material. They are brain, communicate, sense, sense organ, and warn. Brain is otak, communicate komunikasi, sense indera, sense organ, organ indera, and warn, peringatan. The ear is the sense organ of hearing. Jadi, telinga adalah organ dari indera pendengaran. Sounds travel through the air from the sound source into the ears. Jadi, suara itu menjalar melalui telinga, melalui udara, kemudian masuk ke dalam telinga. Dan kemudian the brain identifies the sound. Otak kita mengidentifikasi suara yang masuk melalui telinga tersebut. Nah, otaklah yang mengetahui sumber dari suara itu dan the kind of the voice. Sounds can warn us of danger and help us communicate. Jadi, suara ini bisa menjadi peringatan bagi kita berbagai macam, bisa karena adanya bahaya atau peringatan berupa alarm dan sebagainya. Dan juga dapat membantu kita dalam berkomunikasi seperti sekarang. I explain you, I give you the voice, and then you hear my voice here. Get it? The outer of the ear is called pinnae. The pinnae can help the sound go into the ear. Pinnae adalah daun telinga, yaitu bagian luar dari telinga yang terlihat oleh mata. Pinnae dapat membantu suara masuk ke dalam lubang telinga. Masuk ke dalam telinga yang bagian dalam
melalui telinga yang nantinya akan dirangsang oleh otak dan diidentifikasi oleh otak. How does hearing help animal? Hearing helps the animal to ward off danger and to take prey. Jadi, pendengarannya si animal itu bisa digunakan untuk mendeteksi bahaya atau pemangsanya, seperti hewan yang bigger than it, hewan yang lebih besar daripada dia, for example, harimau, macan, atau bahkan snake. Do you know rabbits can rotate their ears up to 270 degrees. Jadi, kelinci itu mampu memutar telinganya sampai ke 270 derajat. Of course, perputaran telinga itu memiliki maksud tersendiri. Jadi, the rabbit turns its ear to the source of the sound. Kelinci itu menggerakkan atau memutarkan telinga untuk mendeteksi suara dan untuk mencari sumber suara itu dari mana. Dan tentu saja, the ears can help rabbits to escape from the prey. Jadi, telinganya itu berfungsi sebagai pendeteksi suara dan untuk melarikan diri dari pemangsanya. Now, let's explore. Put different objects inside the cup. Shake and listen. What objects make sound? Is it easy to identify what objects make each sound without seeing them? Hear the sounds your partners make. Do you hear a sound better with one ear or both ears? Do the test. It is part I ask you to do explore. Please take a cup or bottle and then put the different objects inside it. Kamu ambil gelas atau botol, kemudian kamu masukkan benda, anything, apapun ke dalam cup atau bottle itu. Shake, kocok-kocok, dan kamu dengarkan the sounds from inside the cup. What object make each sound? Benda apa ya yang menumbuhkan suara? Terus, mudah nggak kamu bisa mengidentifikasi ini suara ini? Misalkan kamu masukin kelereng, oh ini suara kelereng, ini suara batu, oh ini suara kacang hijau, dan sebagainya. Kemudian, kamu bisa bertukar dengan partner kamu di rumah. For example, with your little sister, little brother, or your siblings or your parents, anything. You ask them to do explore of the sound source. And then, kamu bisa mendengarnya itu dengan satu telinga saja, kamu udah bisa nebak, atau dengan kedua telinga kamu. Dikocok dulu misalkan di telinga kanan. Apa ya? Aduh, aku masih penasaran. Balik lagi ke kiri, bolak-balik kanan, kiri, dan seterusnya. Now, do the test. Do your explore. Okay? Okay, next. What is the sense of sight? Nah, in here, you find 5 keywords again. Blind spot, eyesight, limitation, prey, and the naked eye. Do you know what the meaning of them? Blind spot itu buram atau titik kebutaan.
eyesight, penglihatan, limitation, keterbatasan, prey, pemangsa, and the naked eye. Naked eye adalah mata telanjang. It not means the eye without the clothes. Bukan berarti mata nggak pakai baju, bukan. Tapi the naked eye melihatnya itu langsung dengan mata sendiri, tanpa menggunakan alat bantu seperti mikroskop, terus loops, dan sebagainya. What is the sense of sight? Eyes are sense organs of sight. Mata adalah organ dari penglihatan. We use eyes to see anything near us. Kita menggunakan mata untuk melihat segala sesuatu yang berada di dekat kita atau yang berada di sekitar kita. Humans and animals use their eyes to see what happening around them. Manusia dan juga hewan, mereka menggunakan mata untuk melihat sesuatu yang terjadi di sekitarnya. Contohnya, in the morning when we open our eyes, what do you see? For me, I see the clock. Kalau Miss Wita setiap bangun tidur, yang dilihat apa? Jam. Untuk mengetahui, oh sekarang jam berapa? Oh sekarang sudah pagi. Oh ini masih subuh. Oh aku kesiangan. Dan sebagainya. Manusia dan juga hewan menggunakan matanya untuk melihat benda-benda yang ada di sekitarnya. Or for the animals, they use the eyes to see the prey. Mereka menggunakan matanya untuk mengetahui keberadaan mangsanya. Tentu saja bahan makanan yang akan dimakan oleh mereka. Same as us, sama juga seperti kita. Kita melihat, oh ada lauk apa ya di meja. Oh ada kuah apa ya, oh kayaknya enak itu. Ada sayur asem, tempe goreng, ayam goreng, sambal. Wis, mantap. And of course, the sight is one of the five senses. Jadi penglihatan tergolong dalam 5 indera yang sudah dijelaskan tadi. We need light to see. Kita juga membutuhkan cahaya untuk dapat bisa melihat dengan jelas. What happen if there is no light? Apa yang terjadi jika tidak ada cahaya? So dark, yes, of course, and you cannot see things better. Yang terjadi pada saat mati lampu, nggak bisa lihat, and also we need light to help us to see. Kita membutuhkan cahaya from the candle or from the light of your handphone dan sebagainya. Ini untuk kondisi mati lampu pada malam hari. Tapi jika pada siang hari, the day, you can see by helping sunlight. Okay, take a look your book on page 56. There are 4 animals mentioned there. Owl, eagle, horse, and also bat. Do you know some animals like owls and eagle have very good eyesight? Here, I just explained the owl. The owl is one of the example animals that have very good eyesight. They use their eyesight to hunt their prey. Jadi, owl ini merupakan salah satu hewan yang memiliki penglihatan yang tajam, penglihatan yang baik. Mereka menggunakan penglihatan yang
Tajam itu tadi untuk memangsa, untuk mencari mangsa yang akan dimakannya. Owls can see very well in the dark. Nah, si owl ini bisa melihat dengan baik dalam keadaan malam. Kamu tahu kan kalau malam itu sangat minim sekali cahaya. Walaupun meskipun sebenarnya ada tidak terlalu banyak karena matahari sedang tidak berada dalam posisi yang sedang malam tersebut. Mataharinya berada di belahan buminya yang lain. Nah, itulah kehebatan dari si owl. Makanya, owl ini munculnya pada saat malam. But in the day, they are disappear. Disappear. Bukan disappear juga, tapi mereka hide themselves. Mereka bersembunyi pada saat siang hari. Sedangkan pada saat malam, mereka justru bekerja. Ya. Next, the eagle. The eagle is one of the animal that has very good eyesight too, like an owl. Jadi, eagle ini salah satu hewan yang memiliki eyesight yang bagus, sama seperti sama seperti owl. Nah, bedanya kalau owl sama eagle, eagles can see very well from very far away. Jadi si eagle ini bisa melihat dengan baik, dengan tajam, walaupun dalam kejauhan. Bedanya dengan owl tadi, kalau owl dia bisa melihat dengan baik di dalam kondisi darkness. Sedangkan eagle can see very well from very far away. Nah, mereka sama-sama memiliki good eyesight, tapi kegunaannya berbeda. Nah, salah satu the function of eyesight of the eagle, ya itu tadi untuk apa? To hunt their prey, untuk memangsa. Next, the fact of horse. Some animals, like horses, have their eyes on the sides of their heads. Jadi, ada beberapa hewan juga yang memiliki mata yang terletak di samping wajahnya, di samping kepalanya, di kanan dan di kiri. Different with us, berbeda dengan kita. Kita memiliki mata yang posisinya berada di depan, sedangkan these horse eyes are on the side of their heads, terletak di samping. Nah, this helps them have a very wide view. Fungsi dari mata di samping ini adalah untuk membantu mereka dalam penglihatan yang sangat luas dan sangat lebar. Coba bayangkan. The horse can see all circle around it. Jadi kuda ini bisa melihat seluruh lingkar di sekitar dia, except in front of its nose and behind its tail. Kecuali tepat titik buta di depan hidungnya dan di belakang ekornya. Nah, makanya si kuda ini itu biasanya kan digunakan untuk hiburan ya, atau digunakan untuk transportation seperti andong. Kenapa sih mereka kok matanya ditutup? Jadi some horses they use horse blinders atau winkers. Apa itu horse blinders and winkers? Itu adalah penutup mata yang digunakan oleh kuda. Fungsinya adalah untuk mencegah kuda melihat samping dan belakangnya. Jadi hanya untuk melihat ke depan supaya fokus lurus. Karena kuda ini kan dia kadang merasa dia
panik, terus kemudian dia merasa terancam yang nantinya bakal apa? Bakal mengamuk, ya kan? Nah, jadi the function of horse blinders untuk mencegah dia melihat side and behind it. Dan supaya the horse-nya no panic gitu. Next, the fact about bats. Bats are one of the animals that have bad eyesight. Jadi, kelelawar adalah salah satu hewan yang memiliki penglihatan yang buruk. Bahkan bisa dikatakan blind spot, blind, udah buram, udah hampir-hampir buta. There are animals with no eyesight. Nah, jadi mereka ini tidak memiliki penglihatan. So, how do you think these animals find out about the world around them? Coba. Jadi si kelelawar dia tidak bisa melihat. Terus gimana kelelawar bisa mengenali lingkungan hidupnya? Gimana kelelawar bisa mengenali makanannya? Nah, uniknya dari si kelelawar, it has good of hearing. Dia memiliki pendengaran yang bagus. Do you know that the bats have 20 muscles of ears? Dia memiliki 20 otot pendengaran. Dan otot-otot tersebut can change the direction for echo reception. Dapat mengubah arah dari suara. Nah, ini uniknya dari bats. Walaupun although it cannot see well, walaupun dia tidak bisa melihat dengan baik, but it can hear very well. Tapi dia bisa mendengar dengan baik. So, dia bisa mengenali lingkungan sekitarnya dengan pendengaran. Untuk apa? Yaitu tadi yang dibahas dalam hearing tadi, untuk menghindari adanya mangsa. Next, our eyes. Humans have eyes at the front of their heads. Jadi manusia itu memiliki mata yang letaknya di depan kepala. Nah, coba kamu lihat mata kamu, bercermin. Nah, nanti kamu bisa melihat mata kamu. It helps them to see in front of them in detail. Nah, fungsi mata yang letaknya di depan ini untuk melihat sesuatu yang ada di depannya dengan detail, dengan jelas, dengan baik. Human eyes can be different colors. Nah, mata orang atau manusia bisa berubah warnanya. Maksudnya apa sih, Miss? Bukannya hitam putih? Ya, basically black and white. Nah, yang bola mata hitam itu memiliki warna yang berbeda, tergantung dari asal muasal orang tersebut. Misalkan, Miss Vita memiliki bola mata yang berwarna coklat. Kamu memiliki bola mata yang berwarna hitam. Tapi ada juga loh yang menggunakan kontak lensa palsu. Kamu tahu nggak soft lens? Nah, soft lens ini sebenarnya alat bantu untuk orang-orang yang mengalami masalah dalam penglihatan. Bukan berarti buta ya, tapi minus. Like me, Miss Vita. I wear eyeglasses to help me look at and see around of me well. Miss Vita menggunakan kacamata untuk apa? Untuk membantu Miss Vita melihat sesuatu di sekitar Miss Vita dengan baik. Do you know why? Because I have problem with my sight. Miss Vita memiliki masalah dengan penglihatannya. Bukan berarti tidak bisa melihat, bisa, tapi agak sedikit ngebur. Karena apa? Karena ada
minus. Nah, salah satunya tadi dengan lensa mata atau soft lens. Tapi orang-orang sering menyalahgunakan, tidak untuk bantuan penglihatan, tapi untuk gaya-gayaan. Nah, kenapa? Why? Because soft lens has so many colors. Dia memiliki warna yang banyak. Red, terus gray, yellow, blue, dan sebagainya. Jadi kalau orang Indonesia yang menggunakan soft lens yang misalkan warna biru atau warna hijau itu, mereka pengen ini, kebule-bulean. Just kidding, bercanda ya. And human eyes, they let people see things close to them and further away. Nah, mata kita, mata manusia, membantu dan membiarkan kita untuk melihat segala sesuatu. Bisa dekat, bisa juga jauh. Nah, faktanya apabila we see the things farther away, kita melihat benda yang letaknya lebih jauh, pasti kelihatannya apa? Kecil dan bisa jadi kurang jelas. Walaupun iya kita melihat ada sosok manusia, ada sosok teman, misalkan anak SD menggunakan baju merah putih, white and red. Kamu tahu, tapi karena you see him farther away, kamu melihatnya dari kejauhan, agak jauh, jadi kamu belum begitu mengenalinya. You cannot identify him very well and clearly. You just see him a student with a uniform. So, Allah has give us eyes, earring. Fungsinya apa? Kita harus menggunakannya. We must use them well. Don't see anything bad. Jangan melihat sesuatu yang jelek. We just only see the good thing. We use our eyes to see anything, to read Al-Quran, to read book, to see the good thing, untuk melihat hal-hal yang baik ya. Jadi kita sudah diberi anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala berupa mata yang indah. Kita gunakanlah untuk membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, membaca buku. Nah, siapa yang malas baca? Nah, gimana penjelasan Miss Vita tadi? Sudah paham? Have you got? Okay. Next, look at your book on page 57. What do you see in this picture? Apa yang kamu lihat di gambar ini? The words with eyeglasses, and then the man with loops. All senses have limitation. Jadi, penglihatan itu ada batasnya. Human's eyesight has limitation too, termasuk penglihatan kita. Ada batasan-batasannya. We cannot see things that are very small, tiny, or far away with the naked eye. Jadi, kita itu tidak bisa melihat benda atau sesuatu yang ukurannya kecil banget sampai lebih kecil daripada titik, atau yang letaknya sangat jauh sekali. Nah, another limitation of sight is the blind spot. Keterbatasan dari penglihatan disebut dengan titik buta. Find out if you have a blind spot. Coba uji. Kamu punya blind spot itu ketika kamu melihat apa? Gitu ya. Jadi yang sudah dijelaskan Miss Vita tadi, ada beberapa orang yang memiliki keterbatasan. Like me,
Yusita memiliki keterbatasan dalam penglihatan karena matanya sudah problem, sudah rusak, sudah mengalami minus sama seperti yang digambar pertama. I need eyeglasses to help me see anything. Yusita butuh kacamata untuk melihat sesuatu. And also maybe you need a microscope to see the smallest thing like amoeba, bacteria, fungi, dan sebagainya. Ya, jadi kamu membutuhkan alat untuk melihat sesuatu yang ukurannya sangat kecil, like microscope. Dan ini yang digambar kaca pembesar. So students, I think that's all for today. We have known that we have 5 senses. What are they? They are hearing, sight, touch, smell, and taste. And today we have learned to sense, hearing, and sight. The ear is sense organ of hearing, and sounds can warn us of danger and help us communicate. And also inside there are 2 animals that have good eyesight. Apa saja tadi? Owls and eagle. And then the horse has the eyes on the side of their heads to a very wide view. And the animals that have bad eyesight is bats. And then humans have eyesight in front of our heads. And then we have limitation to see the things that are small. Okay, students, if you have any question, you can ask me by calling me. So, before we close our study here, let's reciting hamdalah together. Alhamdulillahirabbil alamin. Don't forget to keep yourself from the virus. Okay? Good luck for you.